Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia, diantaranya sebagai berikut ini. Masa depan Nathan Choyaon di Timnas Indonesia terancam karena minim menit bermain? Sensasi baru, Milian Manhoef dikabarkan semakin dekat ke Timnas Indonesia. Bakal jadi senjata mematikan Garuda? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Masa depan Nathan Choyaon di Timnas Indonesia terancam karena minim menit bermain? Nasib Nathan Choyaon dalam skuad Timnas Indonesia menjadi sorotan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang kini membela Swansea City di Championship ini menghadapi tantangan besar karena kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di klubnya. Sejak bergabung dengan Swansea, Nathan belum benar-benar mendapat kesempatan tampil secara konsisten. Dari 31 pertandingan liga yang telah dimainkan Swansea musim ini, ia hanya bermain selama 2 menit melawan Preston North End. Sementara di ajang Carabao Cup, ia sempat mendapatkan 2 kali kesempatan sebagai starter, tetapi tidak bermain penuh. Minim kesempatan di klub, tapi tetap bersinar di timnas? Situasi sulit ini bukan hal baru bagi Nathan. Musim lalu, saat dipinjamkan ke SC Heerenveen, ia juga jarang dimainkan. Padahal, saat masih membela Excelsior Rotterdam di Eredivisie 2022-2023, ia tampil sebagai pilar utama dengan 30 penampilan sepanjang musim. Meski jarang bermain di level klub, Nathan justru menjadi andalan Timnas Indonesia sejak debutnya pada Maret 2024. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, ia tampil dalam 10 pertandingan di tim senior, serta bermain dalam 7 laga di kelompok U23. Kemampuannya bermain di berbagai posisi menjadi salah satu alasan utama ia sering mendapat kesempatan di timnas. Meski dikenal sebagai bek kiri, Nathan beberapa kali dimainkan sebagai gelandang bertahan, peran yang membuatnya tampil lebih menonjol. Perubahan ini terbukti efektif, terutama di Piala Asia U23 2024, di mana Nathan menunjukkan performa solid dalam beberapa pertandingan penting. Namun, dengan pergantian pelatih ke Patrick Kluivert, belum ada kepastian apakah Nathan masih akan menjadi pilihan utama dalam skema permainan baru Timnas Indonesia. Persaingan ketat di Timnas. Mampukah Nathan bertahan? Timnas Indonesia saat ini memiliki beberapa opsi di posisi bek kiri, termasuk Shane Patinama, Pratama Arhan, dan Kelvin Verdong. Dengan minimnya menit bermain di klub, Nathan bisa saja kehilangan tempatnya jika Kluivert lebih memilih pemain yang tampil reguler. Beberapa pemain lain pernah mengalami situasi serupa. Justin Hubner dan Pratama Arhan sempat mengalami kendala bermain di klub, tetapi tetap dipercaya di timnas karena performa mereka ketika mengenakan seragam Garuda. Jika Nathan bisa menunjukkan kualitasnya dalam sesi latihan dan laga uji coba, bukan tidak mungkin ia tetap mendapat tempat dalam skuad utama. Sebagai perbandingan, Marcelino Ferdinand juga mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain di Oxford United. Namun, ia masih aktif bermain di tim akademi dan bahkan mencetak gol, sesuatu yang tidak terjadi pada Nathan di Swansea. Solusi bagi Nathan, bertahan atau pindah klub? Jika ingin mengamankan tempat di Timnas Indonesia untuk jangka panjang, Nathan harus segera mencari solusi atas situasi sulitnya di klub. Opsi terbaik adalah mencari klub baru, baik melalui peminjaman maupun transfer permanen, agar bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Namun, dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, langkah ini tidak akan mudah diwujudkan dalam waktu singkat. Harapan Nathan kini bertumpu pada rekam jejaknya bersama Timnas Indonesia selama setahun terakhir, yang mungkin masih cukup kuat untuk membuat Patrick Kluivert tetap mempercayainya. Akankah Nathan tetap menjadi bagian dari skuad Garuda? Atau persaingan ketat di timnas membuatnya harus rela kehilangan tempat? Jawabannya akan segera terungkap dalam pemanggilan pemain berikutnya. Sensasi baru, Milian Manhoef dikabarkan semakin dekat ke Timnas Indonesia. Bakal jadi senjata mematikan Garuda? Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan pemain berbakat dari Belanda, dan kali ini nama Milian Manhoef yang menjadi sorotan. Pemain yang kini merumput di Stoke City tersebut dikabarkan masuk dalam radar PSSI untuk proses naturalisasi. Jika benar-benar bergabung, Manhoef berpotensi menjadi salah satu pemain termahal yang pernah memperkuat timnas Garuda. Pemain serba bisa dengan darah Indonesia. Milian Manhoef lahir pada 3 Januari 2002 di Belanda,
tetapi memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Meski lebih dikenal sebagai pemain berdarah Suriname, leluhurnya berasal dari Indonesia, mengingat adanya migrasi besar keturunan Jawa ke Suriname pada masa lalu. Sebagai seorang pesepak bola, Manhoef dikenal karena fleksibilitasnya dalam bermain. Ia dapat beroperasi di berbagai posisi, mulai dari penyerang sayap kanan, winger kiri, hingga bek sayap. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan dribble yang mumpuni menjadikannya aset berharga bagi tim manapun yang dibelanya. Dengan tinggi 179 cm, ia memiliki fisik yang ideal untuk bersaing di level tertinggi. Perjalanan karir dari Eredivisie ke Liga Inggris. Manhoef memulai perjalanannya di dunia sepak bola sejak usia dini dengan menimba ilmu di beberapa akademi top Belanda, seperti VPV Purmerstein, Zeeburgia, dan AFC Amsterdam. Namun, namanya semakin mencuat setelah bergabung dengan Akademi Vitesse Arnhem pada tahun 2016. Bersama Vitesse, Manhoef mengalami perkembangan pesat dan akhirnya mendapatkan kontrak profesional pada Agustus 2020. Selama 4 musim membela klub Eredivisie tersebut, ia mencatatkan 88 penampilan dengan torehan 16 gol dan 14 assist. Penampilannya yang gemilang membuat klub Inggris kepincut. Pada Februari 2024, Stoke City yang bermain di Championship memboyongnya ke Inggris. Sejak bergabung, ia telah memainkan 11 pertandingan, mencetak 1 gol dan 1 assist. Meski masih beradaptasi dengan gaya permainan Inggris, potensinya sebagai pemain cepat dan eksplosif tetap menarik perhatian banyak pihak. Pernah bela timnas Belanda, kini berpeluang perkuat Indonesia. Di level internasional, Manhoef sempat membela timnas Belanda di berbagai kelompok usia. Ia tampil untuk timnas U16 pada 2018, kemudian U17, hingga akhirnya mendapat kesempatan memperkuat timnas U21 pada Maret 2023. Dalam 7 penampilannya bersama tim muda Belanda, ia sukses mencetak 3 gol. Namun, dengan belum adanya panggilan dari timnas Belanda senior, peluang bagi Indonesia untuk merekrutnya masih terbuka lebar. Jika ia memilih untuk memperkuat timnas Garuda, kehadirannya bisa menjadi aset besar di sektor sayap yang selama ini menjadi salah satu titik lemah tim. Kapan Manhoef akan bergabung? Saat ini, PSSI masih melakukan pendekatan dan belum ada pernyataan resmi dari Manhoef terkait ketertarikannya membela Indonesia. Namun, jika ia benar-benar bersedia dinaturalisasi, prosesnya bisa berjalan dengan cepat, seperti yang terjadi pada beberapa pemain keturunan lainnya. Bergabungnya Manhoef ke timnas Indonesia tentu akan membawa angin segar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Dengan kualitasnya yang telah teruji di Eropa, ia berpotensi menjadi pemain kunci yang bisa meningkatkan daya saing Garuda di level Asia dan dunia. Kini, pertanyaannya, apakah Manhoef akan memilih Indonesia dan menjadi bagian dari revolusi sepak bola tanah air? Kita nantikan kabar selanjutnya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.